Gue heran nih sama si Skrillex. Sampai detik ini gue masih bertanya-tanya nih, dia apa sih yang bikin dia tuh jadi ngambil genre dubstep? Karena dubstep itu setahu gue itu kan awalnya tuh dari reggae. Dubstep gitu loh, dari dub reggae. Terus tiba-tiba Untuk anak si Skrillex gitu ya kan. yang dulu bekas dari band Screamo itu, Band Screamo apaan bang? band Screamo itu, yaitu band emo itulah pokoknya. Waktu tahu awal-awal tahun 2004-an kan itu lagi booming tuh, ya kan? Nah, si Skrillex dulu dia itu sempat tergabung nih sama band namanya From First to Last. Tahun 2004. Doi itu screamer itu, men. Yoi. Lu jangan salah lo, dulu tuh Skrillex pasti sebagian juga manuver nih, terutama nih ya buat anak-anak komunitas emo nih, pasti pada tahu lah ya kan ini band. Bahaya men Skrillex awalnya mah. Cuman kok dia bisa sampai kenapa memutuskan gue mau sampai sini aja gitu loh. Pasti banyak dong pertanyaan-pertanyaan dari manovers ya kan gitu loh. Padahal kalau dipikir-pikir gitu loh, kalau dia tetap nih konsisten ya kan sering tuh kalau anak-anak metal Kayak anak apa gitu ya kan pak, anak emaknya, anak babenya ya kan pada ngomongnya gini. lu tuh hidup mesti konsisten bro. Kalau lu konsisten, lu bisa tajir mampus. Tapi ternyata enggak yang terjadi sama Skrillex bro. Skrillex malah dia memanuver dirinya dia ya kan, set gitu loh. Dia cuman pakai kotak box doang, groove box, sama laptop ya kan. Dia mulai dari tuh. Dan itu nggak gampang men. Sumpah itu nggak gampang. Manovers, bentar ya. Lu selama ini kalau ngeliat Skrillex, lu kan cuman taunya tuh ketika lu lagi lihat di YouTube, ya kan? Sambil lu ngemil-ngemilan gorengan gitu ya kan, lu sampai berpikir gitu. Ini bocah main musik apaan sih? Tapi lu tahu nggak sejarahnya Skrillex tuh? Wah, gue salut sama Doi itu. Doi itu dari umur 15 tahun, ya, 16 tahun gitu loh. Doi udah sering ngumpul-ngumpul di skena-skena emo, punk. Lu jangan salah loh. Dulu tuh si Sonny John Moore, Doi juga punya band punk juga, men. Yoi. Bahaya kan. Jadi dia itu emang referensi-referensi musiknya udah, rootsnya tuh dia udah dapet, manovers. Nah, cerita punya cerita nih. Waktu dia mau masuk ke From First to Last, itu nggak kayak yang Woi guys, yuk kita bikin band yuk. kagak men. Tetep Doi di audisi. Masa iya sih? Ya. Skrillex tuh, Sonny John Moore, ya kan? Doi itu tetap mau sekeren gitu juga, biar rambutnya itu kayak half shave itu tuh. Tetap harus diaudisi. Ngeri ya kan? Padahal From First to Last itu single-singlenya keren-keren. Kenapa? Pas Doi itu keterima sama audisi, nge-scream yang bahaya Skrillex. Begitu-begitu. Nah, karena ketika dia udah mulai sukses nih ya, manovers, udah keluar nih single-singlenya, tahu-taunya suara Doi itu nggak keluar, manovers. Lah, emang kenapa nih? Nah, manovers, gue kasih tahu ya. Nge-scream itu kan ada inhale, ada exhale ya kan. Ada yang nge-growl ya kan. Kalau nge-scream itu bahayanya apa coba? Selain di sini nih, lu bakal kena ke bagian hidung lu tuh. Apa begitu? Sampai dia tuh nggak bisa nyanyi lagi dan terpaksa dia harus dioperasi, manovers. Coba kalau misalkan di posisi lu nih ya, tiba-tiba nih lu lagi semangat-semangatnya ngeband ya kan, ya kan, lagi nyanyi-nyanyinya. Lu lagi lagi out of the record lah gitu lah ya kan, udah gila nih. Tiba-tiba di tengah jalan nih,
Gimana perasaan lu, men? Gila lo, itu bener-bener orang gak bakal habis pikir gitu ya kan. Ya ampun, ini gue lagi di puncak karirnya emo nih gue, men. Makanya ketika mulai ada band kayak Sosin ya kan, itu udah persaingan tuh udah mulai ketat tuh saat itu ya kan. Sementara tuh Skrillex ya, Sonny John Moore, emang bahaya suara nge-screamnya. Cuman ya udah, akhirnya Skrillex dia mundur perlahan, dia ngalah ya kan gitu loh. Dia udah galau lah, gimana ya, gue udah nggak bisa teriak, gue udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya kan. Bingung lah dia gitu loh, gue mesti gimana ya gitu ya kan. Coba sekarang gue minta nih Manuvers, nanti Manuvers lu pada komen-komen juga ya. Jangan cuma cengok doang sambil makan Indomie doang lu. Coba lu sambil gue komen juga, kalau gue di posisinya Skrillex yang tiba-tiba masa puncak lo di band nih lagi naik, suara lo abis. Ah, gimana itu? Udah gitu nih Manuvers. Siapapun manusia, ya, siapapun lah itu, tetaplah ada dark side-nya ya kan. Ketika si Skrillex itu dia mulai self reflection lah gitu ya kan. Gue mau rebaan dulu nih sebentar nih. Nyantai dulu ya kan sambil ngudut gitu ya kan. Waktu dia masih ngudut, ya kali. Nah, dia mencoba-coba nih, gue mesti ngapain ya kan. Sementara orang tuanya nih, kalau lo mau tahu ya, nih gue nggak tahu ya, ini kedua orang tua kandung atau orang tua angkat ya. Mungkin Manuvers bisa menambahkan komen juga di bawah ya, nambahkan infonya. Dua-duanya ini adalah penganut gereja Scientology. Wow, apaan lagi tuh gereja Scientology? Nah, yang sebelumnya gue udah pernah ngebahas ya kan Manuvers. Gereja Scientology itu juga dilakukan oleh Emily Armstrongnya Linkin Park. Lah, ketemunya di mana itu berdua? Nah, apakah si Skrillex ngikut-ngikut juga penganut gereja Scientology itu? Kagak. Kata doi, "Beh, nyak, ani kagak ada waktu." Yo, keren ya kan? Doi tetap, lebih baik gua di kamar gue yang kecil ini ya kan, gue mencoba bereksperimen kecil apa nih yang bisa gue lakuin. Dan ternyata Manuvers, begitu dia udah mulai punya software Ableton, dia punya CD DJ, lo tahu nggak lo, dia tuh belajar sendiri, nggak belajar sama orang lain gitu loh. Nggak ada dia tuh yang namanya ini kalau main kesini gue kursus di mana ya, kalau gue bisa main DJ ini gue kemana ya. Gak ada Manuvers. Tapi kok doi bisa ya bikin hal yang gak nyangka sampai dia dijuluki King of Dubstep atau King of EDM dari seorang vokalis cadas ya kan, vokalis emo. Lo bisa bayangin deh tuh, apakah orang tuanya dia mendukung dia? Iya, memang mendukung. Karena kebetulan bokapnya itu kerja di industri di perfilman Hollywood. Itu tuh yang ngebantu dia. Jadilah ada kesempatan buat dia ya kan. Dia memang kesupport gitu loh. Cuman kayak orang tuanya tuh kayak, ayolah nak, ikut papa lah sama mama lah, kita ke gereja Scientology. Enggak nih, sorry gue gak ada kesempatan waktu nih, gue mau terus berjuang gitu ya kan. Sampai akhirnya ke titik dia itu mikirin nama panggung gue apa ya. Kalau kemarin kan gue terkenalnya nama gue Sony nih di band From First to Last ya kan. Kira-kira apa ya? Nah, apa nih yang dipikirin sama dia nih? Terbayang-bayang di mata. Wah. Doi sambil mikirin gitu loh. Nggak tahu doi entah lagi di warung bubur ya kan, entah dia sambil makan cendol gitu ya kan, sambil cuplak. Skrik. Skrillex darinya. Oh enggak. Kayaknya Skrillex aja kali ya. Nah, kata Skrillex itu tuh langsung spontanitas aja dari dia. Jadi Skrillex itu nggak ada artinya sebenarnya Manuvers.
Nah, baru deh tuh. Gue coba pakai namanya Skrillex deh nih. Kayaknya kalau pakai nama ini kayaknya ear catchy kayaknya. Nah, itu Maneuvers. Ditambah lagi kalau lo mau tahu ya, karya-karya dia nih. Nanti deh gue bicara bahas lagu-lagunya. Tapi erat kaitannya dengan psikologinya dia, Maneuvers. Kok bisa ya gitu loh. Seorang seniman atau seorang musisi ya kan, dia akan melimpahkan seluruh kegalauannya dia, ya kan, seluruh rasa ininya dia lah, hektiknya dia itu ke karya. Itu yang dilakuin sama Doi. Ditambah Doi itu orangnya introvert. Nah, Maneuvers tahu ya kan, yang namanya orang introvert begini aja, nggak mau kemana-mana. Udah aja udah. Enggak. Begitu kan modelnya. Bukannya ngumpet apa-apa, kagak sih. Cuman dia kalau untuk mendekati kenal sama orang-orang baru tuh dia kayak jaga jarak gitu. Mungkin bisa jadi karena ketika itu dia sempat terkenal kan tuh dengan From First to Last-nya ya kan. Tau-taunya suara dia udah nggak keluar lagi. Otomatis dong mental kena. Ya enggak, mental pasti kena lah. Nah, dari situlah tuh dia mulai self entertaining dirinya dia larikan ke dubstep. Nah, baru deh tuh Doi beranikan diri ya kan. Walaupun pada saat itu ya, tahun 2010 itu masih bisa dikatakan tuh Skrillex tuh kayak masih ngulik-ngulik, masih belajar. Tapi Doi nekat ya kan. Gue keluarin EP juga nih, dia bilang gitu kan. Dan mengeluarkan EP itu tuh kalau kita nggak pede-pede amat Maneuvers ya sama karya kita sendiri, kadang-kadang ragu ya kan. Apalagi jenis spesies kayak Skrillex yang orangnya introvert dan juga agak-agak freak out gitu loh ya. Agak freak yang gue maksud nih begini Maneuvers, karena nggak gampang lo ngekat tukat dengan sound-sound yang aneh-aneh gitu loh. Jangankan musisi yang lawas ya kan, atau yang pro gitu loh. Karena untuk lo berada di dalam kamar terus ya kan, ngulik-ngulik, bukan sambil ya. Lo pikirannya jangan jorok lo, ya kan, ntar lo pikirannya mojok di kamar kali lagi gitu kali bang gitu ya kan, lagi nganung cucut. Ya, enggak lah, enggak gitu Doi. Doi tuh ngulik abis. Keluarlah tuh My Name is Skrillex. Mungkin dipikir dia ya kan, nama album title-nya yang asik nih buat EP gua tahun 2010. Itu aja deh. Sambil dia duduk ya kan gitu, sambil dia ngopi-ngopi gitu di kedai ya kan. Ya udah, gua keluarin dah nih. Ketika dia ngeluarin itu, nggak disangka-sangka sebenarnya. Jadi gini Maneuvers ya. Ini gue mau kasih tahu juga nih. Terkadang tuh teman-teman musisi itu tuh berpikir adalah benefit dari awal. Gue kalau bikin EP, gue kalau bikin ini nih harus ada balik modal nih. Harus ada take and give. Harus ada inilah cash flow-nya deh. Jangan sampai rugi deh. Doi nggak gitu men. Dia keluarin semua lagunya dia tuh gratis. Gila ya kan. Berarti dia nekat ya kan. Jadi kalau secara keuangan, secara finansial, Doi nggak tajir-tajir amat saat itu. Kagak. Didukung sama orang tuanya. Tapi kalau untuk mempromosikan dirinya dia dengan cara seperti itu. Dan kebetulan di tahun 2011 itu kan ada MySpace ya kan, udah ada Reverb Nation ya kan, udah ada SoundCloud yang pada saat itu tuh baru-baru gitu loh, belum yang booming kayak sekarang ya kan. Udah ada Spotify lah, ada macam-macam bla 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 itulah gitu loh. But anyway, by the way, kembali lagi nih, wah ternyata booming men, nggak disangka-sangka itu booming. Kenapa? Karena dubstep itu kan musik elektronik yang biasa dimainkan sama orang-orang Jamaika. Iya Maneuvers. Jadi
bukan dubstep namanya. Dulu itu kalau kayak di Inggris atau di Jamaika ya dub reggae gitu. Karena begini Manuvers, biasanya nih ya, nih gue kasih tahu sedikit ya. Dub reggae yang ada itu modelnya memang kayak Skrillex bikin. Cuman bedanya nih si Skrillex diacak-acak adut sama dia. Jadi keren. Nah, otomatis kan orang-orang langsung berpikir, kok ini nggak biasa ya gitu loh. Apalagi skena ketika itu reggae di California tuh emang lagi rame-ramenya. Contoh nih ya, ada band namanya kayak Revolution, ya kan? Yang ketika saat itu tuh lagi naik di skena reggae gitu loh. Nah, disering manggung. Mungkin ini baru pikiran gua aja sih. Mungkin bisa jadi si Skrillex itu dia nongkrong di situ ya kan. Terus ada beberapa DJ dub reggae dari Jamaika yang lagi tour ke Los Angeles. Wah, kayaknya oke juga nih. Karena biasanya Manuvers ya beatnya tuh cuman begitu doang biasanya. Tiba-tiba di wobble bass gitu ya kan sama si Skrillex. Nah, berarti kan dia tuh menciptakan sesuatu. Itu kelebihannya dia. Makanya ketika boom yang My Name is Skrillex, bikinlah dia EP kedua yang Scary Monster and Nice Pride. Ini nih yang bikin ngeri ya kan. Jadi kayak lagu kayak Bangarang, terus kayak First of the Year ya kan. Itu kan kalau buat anak-anak EDM gitu ya kan, buat yang anak-anak tak ujuk gitu ya kan, pada demen. Karena emang pada masa itu nggak ada yang kayak gitu loh. Nggak ada yang model-model kayak gitu. Masih dub biasa gitu loh. Oke lah, ada satu perdebatan juga. Woi, itu dibilangnya brostep tuh. Itu dibilangnya dubstep itu loh. Iya, memang. Tapi bukan Skrillex yang menemukan dub itu. Dub itu sudah ada di subgenrenya reggae. Karena yang pertama kali memainkan gaya-gaya musik dub itu tuh emang dub reggae. Nah, barulah nih diolah nih sama nih anak nih kan, sama si Sony. Jadilah album Wahid sampai sekarang tuh, Bangarang sama First of the Year Manuvers. Tapi tahu nggak lo, pas waktu awal-awal ya, terus udah terkenal juga nih, itu orang-orang awam pada bilangnya gini, tau nggak lo? Itu Skrillex musiknya kayak printer rusak ya suaranya. Ada bilang, bagusan suara printer gua di rumah daripada printer rusak gitu kan. Asyasok. Tapi ya itulah kejeniusannya dia Manuvers. Itu lu. Lu boleh ngatain dia suara musiknya kayak printer rusak ya kan, atau enggak kayak emak-emak mau mencret gitu loh. Tapi enggak gitu sebenarnya. Karena begini Manuvers, dia ya dengan kejeniusannya dia mengaransemen musik dubstep, dia udah kerjasama dengan musisi-musisi ngeri-ngeri sama Korn. Nah, yang sekarang nih dibilangnya bapak nu metal ya kan, sama Korn. Habis itu dia sama Damian Marley men. Anaknya Bob Marley yang paling bungsu. Pas banget tuh ketika anaknya Bob Marley, Damian Marley itu lagi keluar lagu Welcome to Jamrock. Nah, pas lagi keluar itu nggak lama kemudian Skrillex ya juga berbarengan naik, join dah featuring ya kan. Dan anjrit musik klipnya keren bana abis yang sama Damian Marley itu. Udah gitu tambah lagi doi kerjasama dengan Justin Bieber men. Udahlah, Justin Bieber kan pulusnya ngeri kan. Doi apalagi ngefans sama si Skrillex. Udah aja weh,
Lek, sini Lek, ya kan? Nih, gue kasih lo 1 miliar juta ya kan? Ayo kita join gitu. Sebenarnya Skrillex ini sih cuma spekulasi gue aja ya. Gue nggak tahu nih kalau Maneuvers, gue nggak tahu. Ini spekulasi gue. Berat itu sebenarnya dia mau join sama si Justin Bieber di lagu Where Are You Now itu. Kenapa? Doi kan terkenalnya di rock men, metal men. Tiba-tiba lah, kok gue jadi ini sama ini ya kan, sama Justin Bieber. Tapi itu tadi cuan. Tidak bisa menolak cuan ya kan gitu. Apalagi doi lagi naik-naiknya. Nah, itulah salah satu prestasinya dia, ditambah dia dapat 5 Grammy Award. Lu mau ngomong apa? Lu kalau udah dapat 5 Grammy Award men, udah kelar udah. Nah, itulah Maneuvers ya. Kadang-kadang nih ya, baik gue atau maupun kawan-kawan musisi, kita kan nggak pernah tahu yang namanya manuver seseorang ya kan. Bener nggak? Skrillex ini adalah salah satu contoh yang bisa kita teladani juga. Teladaninya dalam pengertian begini Maneuvers. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kadang-kadang kan mental kena tuh. Lu jangan salah loh. Itu si Skrillex kena mental juga pada saat nyokapnya meninggal. Lu jangan salah. 2015 emaknya meninggal men. Beng, langsung anjing. Sampai begitu dia. Nah, itu dia. Yang kadang-kadang gak pernah dipikirkan sama orang gitu, yang udah putus. Aduh, gue udah gak bisa ngapa-ngapain nih. Nah, Skrillex itu memberikan motivasi dengan karyanya dia. Itu kelebihannya dia Maneuvers. Makanya gue heran juga kok bisa ya. Maksudnya ya oke lah, angin badai kencang ketika nama lu juga lagi naik daun gitu loh. Cuman gak usah dihujat-hujat juga lah tuh sama lawannya dia itu ya kan. Maksud gue gini, dia tuh kerja keras abis men gitu loh untuk mencapai ke titik itu gitu. Nah itu yang harus lu pikirkan Maneuvers. Lu bisa gak kayak Skrillex? Gak usah minimal tuh lu jadi gak perlu. Tapi memanuver diri lu itu penting Maneuvers. Salam rancak dari gua, dan lu harus keep stay tune terus di Maneuvers Rate. Jangan lupa lu subscribe, komen ya. Dan jangan lupa juga nih, lu tuh harus men-share YouTube-nya Maneuvers. Kalau kagak, lu nggak brother lu sama gua. Oke, peace man.